berikutnya adalah perubahan konservasi. Saya ada dua hal yang dilakukan di Jawa Barat hari ini, termasuk mungkin dalamnya sukun dan kopi, adalah ini tanah-tanah perkebunan di KSP-kan pada orang yang baru belajar wisata. Akhirnya nggak jelas. Dia lagi latihan menjadi pengusaha di bidang kepariwisataan, baru latihan. Akhirnya dia dapat konsensi KSO 300 hektar, 20 hektar. Gak karu-karuan. Coba lihat dari kerja saya dulu. Ciwidey bagaimana berantakan hari ini. Kemudian Puncak, kalau saya tidak ngotot-ngotot, hancur itu. Ciater, hancur itu semua. Saya katakan tidak bisa. Tata ruangnya ganti, hijaukan kembali. Tidak ada perpanjangan izin. Yang ada saya evaluasi izin, saya cabut, dan kemudian saya bongkar bangunannya. Kenapa? Saya melihat implikasi ekonominya mahal. Bencana di hilir. Kekurangan air bersih. Dan kemudian kita ini punya pemahaman, kalau lihat karet, lihatnya selalu ekonomi tidak menguntungkan. Menurut saya tidak. Kalau kemudian itu dipahami sebagai ekonomi tidak menguntungkan, kenapa tidak dipahami oleh konservasi? Kalau kebun teh dicabutin, berapa biaya longsor yang harus ditebus? Di Sukabumi hari ini ada 9.000 rumah yang belum terrecovery pembangunannya karena longsor. Rusak Sukabumi karena perubahan ekosistem pembangunannya. Di situ ada tambang emas ilegal, ada tambang resmi, ada pabrik semen. Sehebat apapun pemerintah provinsi bangun infrastruktur, kalau mobilnya 40 ton, 50 ton, nggak selesai ini negara. Nah, sehingga ingin merubah itu, pemerintah provinsi sudah MOU dengan PTPN, dan ada Harta Geraha Peduli yang akan support untuk penataannya. Yaitu kebun teh akan kembalikan lagi menjadi kebun teh dan dibiayai oleh provinsi. Kemudian ditanemin pohon kopi di Jana Pantal. Petaninya itu garap di situ sampai dia memetik, dan itu nanti ada biayanya. Kemudian saya ingin merubah seluruh rumah-rumah peninggalan dulu, bedeng-bedeng yang di perkebunan itu menjadi rumah-rumah berdesain arsitektur bambu yang itu berorientasi ke pariwisataan. Saya ingin berbuat adil. Kebun bambu yang diurus oleh peta atau kebun yang diurus oleh petani yang miskin itu, panorama jadi dinikmati oleh investor, hanya jual cottage, dia kaya makin kaya. Tapi mereka pemetik itu nggak dapat apa-apa. Padahal mereka yang merawat pantai selama berpuluh-puluh tahun dan miskin. Maka saya hari ini sudah mengarahkan membangun beberapa rumah. Nanti rumah-rumah itu akan saya bangun dengan desain arsitektur yang indah seperti mereka cottage dibangun. Saya siapin 3 kamar untuk para tamu. Saya didik anak-anak yang pemetik kebun teh itu ke pariwisataan, bagaimana menyajikan makanan, melayani tamu dan sejenisnya, sehingga nanti tidak lagi jatuh ke